Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa yang membuat mereka seperti itu? Yang membuat kita harus mencontoh mereka? Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah karena iman. Beriman pada Allah dan Rasul. Karena ini pokoknya. Orang kalau bisa hafiz Quran, tak beriman pada Quran, dia tak dapat hidayah dari Al-Quran ini. Makanya Nabi katakan, wal Quranu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu menjadi hujjah yang meringankanmu di pengadilan Allah, atau menjadi hujjah yang memberatkanmu. Maka Allah tegaskan, dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, jadi hidayah bagi orang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman pada yang gaib. Maka berita yang datang dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi, mereka langsung benarkan. Ini iman. Dan bila perintah, mereka langsung kerjakan, karena ini iman. Dan karena mereka beriman, larangan langsung ditinggalkan. Makanya hampir-hampir tidak ada pertanyaan sahabat ke Nabi SAW, ya Rasulullah, masalah ini hukumnya wajib, sunat, mubah, makruh atau gimana? Tapi pertanyaan mereka selalu, apa hidayah Nabi dalam masalah ini? Bagaimana yang diperintahkan Nabi dalam masalah ini? Bagaimana yang diamalkan Nabi dalam masalah ini? Ini yang mereka tanyakan. Sebab apa? Sebab mereka paham jalan menuju surga itu ada pada petunjuk Nabi SAW. Iman. Yang kedua, setelah mereka beriman pada Allah dan Rasul, Allah turunkan Al-Quran sebagai tali yang dijulurkannya ke kita supaya kita bisa naik ke atas kembali. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikut petunjukku tidak boleh khawatir dan takut, akan selamat balik. Maka mereka mencari ilmu, pertama yang mereka cari adalah Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu anak-anak mereka ditalqinkan untuk baca Quranul Karim. Ilmu yang pertama masuk ke dalam pikirannya adalah Al-Quranul Karim, bukan teori-teori barat, timur, utara, selatan, tetapi adalah Al-Quranul Karim. Dan ingat, ketika mereka belajar Al-Quran, seperti dalam hadis lewat Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, mereka sebelum belajar Al-Quran beriman dulu pada Al-Quranul Karim. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar dulu beriman sebelum belajar pada Al-Quran. Kita tidak, Masya Allah, dah baca Al-Quran tapi tidak beriman pada Al-Quranul Karim. Lebih percaya dengan teori-teori pikiran, lebih percaya dengan logika-logika dan retorika, sehingga meninggalkan Al-Quranul Karim. Demikian juga mereka tahu bahawa Rasulullah SAW tak berbicara berdasarkan hawa, tetapi yang dia katakan adalah wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak berucap, Nabi tak bertutur karena hawa dan keinginannya semata, tapi beliau berkata dengan wahyu yang diwahyukan. Kalau sudah wahyu berbicara, pasti benar. Maka mereka mencari ilmu dari Al-Quranul Karim. Selepas itu dari hadis-hadis Nabi SAW, akhirnya mereka mendapatkan ilmu tersebut. Yang ketiga, mereka dididik oleh Nabi, orang-orang yang berilmu tidak sekedar teoritis, bukan ilmu untuk supaya mengenyangkan intelektualitas pikiran, tidak, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan jabatan seorang alim, seorang ulama, tidak,
atau seorang pakar juga tidak. Tetapi Nabi SAW mengajarkan mereka untuk mengamalkan. Maka ilmunya as-salaf, para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, adalah ilmu yang melahirkan amal, sehingga lahirlah peribahasa mereka, al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tak berbuah. Bahkan dalam istilah Islam masa itu, seperti kata Abdurrahman Ibn Al-Qasim rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir, wa kathiruhu ma'a ghairi taqwa qalil. Sedikit ilmu dengan ketakwaan, artinya diamalkan, lebih bernilai banyak daripada banyak ilmu tetapi tidak ada ketakwaan. Makanya Allah melihat amal kita, bukan pengetahuan kita. Oh, itu saya tahu tuh Ustaz. Ya tahu, buktikan. Oh Ustaz, saya sejak pesantren sudah menghafalkan dalilnya. Iya, saya tahu, saya juga pesantren dulu. Tetapi buktikan mana amalnya. Inilah yang menyelamatkan mereka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukan hanya kaum laki-laki, bahkan kaum wanita.